Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kelas online ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan alam, Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Etos Kerja. Sebelumnya, perkenalkan saya Lucy Kurnia Utari, jadi saya akan membahas tentang pengertian etos kerja. Etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak hanya dimiliki oleh individu, melainkan sekelompok orang, bahkan suatu masyarakat. Nah, etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial, sehingga di mana seseorang tinggal sangat mempengaruhi dalam bentuk pandangan hidup yang menjadi bekal dalam menjalani kehidupannya. Menurut Sinamu, etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan fundamental yang disertai dengan komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Dari kata etos ini dikenal pula kata etika, etiket yang hampir mendekati pada pengertian akhlak atau berkaitan dengan nilai baik buruk atau moral, sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah ataupun semangat kerja yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik, bahkan mungkin untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin. Dengan demikian, etos menyangkut semangat hidup, termasuk semangat kerja, menuntut ilmu pengetahuan, maupun meningkatkan keterampilan agar dapat membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. Karena manusia tidak dapat memperbaiki hidupnya tanpa adanya semangat kerja, ilmu pengetahuan, maupun keterampilan yang memadai tentang pekerjaan yang ditangani. Etos yang berarti sikap merupakan aspek perilaku yang biasanya dinyatakan dalam respon positif maupun respon negatif. Nah, sikap ini tidak muncul dengan seketika, melainkan dapat dibentuk dan dipelajari sepanjang perkembangan manusia. Nah, itulah tadi pengertian etos kerja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Sonia Saksena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Saksena. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang larangan meminta-minta. Meminta-minta adalah perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh setiap manusia. Bahkan perbuatan ini juga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, setiap umatnya sudah diajarkan untuk selalu bekerja keras dengan cara yang halal dan baik jika ingin menginginkan sesuatu. Perbuatan meminta-minta juga bisa dikatakan sebagai pengemis. Kenapa hal ini dikatakan dalam Islam? Sebab ini sama saja seperti bentuk pengaduan diri kepada orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada semua umatnya untuk menyisihkan sedikit atau sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, seperti kaum duafa dan yatim dan piatu. Hal ini dilakukan supaya kita bisa menjaga kehormatan diri dan tidak merendahkan diri sendiri, karena menjadi orang yang suka meminta-minta kepada orang lain. Dan tak hanya itu, Rasulullah SAW pun melarang umatnya untuk meminta-minta. Seorang muslim hanya boleh menggantungkan pengharapan dan pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjadikannya sebagai satu-satunya pelabuhan harapan. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hamba-hambanya yang bersabar atas kemiskinan, yang tidak meminta-minta meskipun ia boleh meminta-minta apabila terpaksa.
Ini juga yang menjadi alasan kepada orang yang bercukupan harus menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang kurang mampu, agar tidak ada yang meminta-minta. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukmin yang kuat akan mendapat pujian. Derajat keimanan dan ketakwaan seseorang ternyata tidak sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana berlaku di berbagai golongan dan kelompok. Contohnya, pada institusi kepolisian, meskipun sama-sama anggota polisi dan memakai seragam yang sama, pangkat masing-masing mereka tidaklah sama. Ada yang jenderal, ada yang komandan, dan ada pula yang prajurit. Demikian juga terjadi pada keimanan setiap orang beriman. Semakin dekat seorang beriman kepada Allah, maka semakin tinggilah derajat keimanannya. Dalam definisi Imam Nawawi dalam hadis riwayat Muslim, yang dimaksud dengan kuat adalah kuatnya tekad untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi karakter bagi orang beriman untuk berlomba-lomba mencari kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Para sahabat Nabi SAW selalu mencari tahu apa sunnah Nabi yang belum sempat dikerjakan. Jika ada kesempatan melakukan kebaikan, mereka tak ingin ketinggalan, apalagi mengabaikannya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.